Selamat datang di Desa Payarangkulu. Jarak Desa Payarangkulu ke Biren yang merupakan ibu kota kabupaten sekitar 16 km. Desa Payarangkulu adalah sebuah desa agraris yang berada di Kecamatan Kota Blang, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Desa Payarangkulu memiliki luas wilayah kurang lebih 4 km persegi yang terdiri dari 2 dusun. Secara geografis, wilayah Desa Payarangkulu sebelah utara berbatasan dengan Cet Baru, sebelah selatan berbatasan dengan Baleme dan Glifto, sebelah barat berbatasan dengan Kulukuta dan Tingkem Manyang, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Cet Dunong. Mayoritas profesi penduduk desa yaitu bercocok tanam atau bertani, sebagian lagi berprofesi sebagai pedagang, pegawai, jual beli hasil alam, wira swasta, dan lain-lain. Segala kegiatan yang ada di desa, baik itu di bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, ataupun pembinaan, semua berpusat di kantor desa yang merupakan pusat pelayanan di desa. Struktur pemerintahan Desa Payarangkulu terdiri dari satu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekdes, Kaur, Kasih, dan Kadus dengan memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam melayani masyarakat. Dengan semangat profesionalitas dalam melayani serta memfasilitasi kebutuhan warga Desa Payarangkulu, maka perlu ditingkatkan pembangunan fisik dan non-fisik menuju masyarakat maju dan sejahtera. Desa Payarangkulu dipimpin oleh Bapak Saiful Muhammad Jafar. Potensi yang ada di desa kami, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perindustrian. Desa Payarangkulu mempunyai sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan roda pemerintahan. Alasan berdirinya Posyantekdes Maju Bersama di desa kami disebabkan oleh kekhawatiran atau keluhan peternak dalam menyediakan pakan ternaknya, khususnya pada musim hujan dan musim kemarau. Maka dengan demikian kami berinisiatif menciptakan suatu alat, yaitu mesin pencacah pakan ternak yang berfungsi untuk menjawab kekhawatiran peternak. Pada tahun 2018, mesin pencacah pakan ternak milik Posyantekdes Maju Bersama Desa Payarangkulu mendapatkan penghargaan terbaik dalam pengelolaan dana desa di bidang teknologi tepat guna pada kegiatan Bursa Inovasi Desa di Aula Gedung Ampon Syekh Pesangan. Ini semua berkat hasil karya dari Muhammad Nazri selaku pengurus Posyantekdes Maju Bersama yang mampu melahirkan inovasi-inovasi dan dapat membantu warga dalam bidang teknologi tepat guna. Program prioritas Kementerian Desa yang dituangkan dalam Permendes setiap tahunnya adalah BUMG, pengembangan TTG melalui Posyantekdes, Embung Desa, dan sarana olahraga. Posyantekdes merupakan lembaga kemasyarakatan di desa yang memberikan pelayanan teknik, informasi, dan orientasi berbagai jenis teknologi tepat guna. Tujuan pembentukan Posyantekdes yakni sebagai upaya untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan fungsi sumber daya alam, dan mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Posyantekdes Maju Bersama sudah membuat sebuah mesin pencacah pakan ternak sehingga sangat bermanfaat bagi para peternak sapi yang kekurangan pakan hijau. Sini dapat menyetel hasil seperti yang kita mau. Saya mau hasilnya halus bisa, mau hasilnya kasar juga bisa dengan memakai saringan. Ada saringan kasar, ada yang saringan halus. Mudah dalam memberi makan ternak, baik lembu maupun biri maupun tiba. Kan kalau cari rumput terus-terusan kan capek. Kalau gini kan bisa rumput tua kayak gini, rumput batang. Oh ya. Kemudian ada pelepah-pelepah kan, jerami. Pokoknya lebih menguntungkan lah kalau pakai ini.
Selain itu, Posyandu Des Maju Bersama juga baru menyelesaikan sebuah mesin baru, yakni mesin belah pinang. Selama kepemimpinan Bapak Saiful sebagai Kepala Desa Payaran-Kulu, beliau sudah banyak mendapatkan penghargaan dalam pengelolaan dana desa. Pak Bupati, kami sedikit menceritakan perjalanan piagam ini panjang, Pak. Ditandatangani oleh Bapak Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada hari Jumat yang kemarin pada saat Pak Dirjen ada di Palembang. Jadi piagamnya ditandatangani di Palembang, dicetak di Jakarta, kemudian saya kemarin pas ada di Makassar, dibingkai di Makassar dan diserahkan di Biren. Jadi luar biasa. Payaran-Kulu. Memulai sebuah unit usaha untuk badan usaha milik kampung atau sering disebut dengan BUMG tidak harus dengan ide yang wah. Kita bisa memulainya dengan BUMG penggemukan domba seperti yang dilakukan oleh warga desa Payaran-Kulu. Meskipun idenya sederhana, namun bisa menjadi hal luar biasa yang bisa meningkatkan pendapatan desa. Pakan dan berbagai macam kebutuhan lainnya semua tersedia di desa. Jadi, jika dikelola secara benar dalam beberapa bulan saja, jenis usaha yang satu ini bisa mendapatkan untung yang cukup besar. Embung desa alias penampung air dalam skala besar merupakan salah satu dari 4 prioritas dana desa yang ditugaskan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pemenuhan kebutuhan air bakal menciptakan lompatan ekonomi karena mereka bisa meningkatkan volume dan hasil pertanian. Ditargetkan, dengan memiliki embung desa, maka desa tersebut bakal bisa panen sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Pembangunan sarana olahraga desa merupakan kegiatan prioritas pembangunan desa tahun 2017 yang menggunakan dana desa. Lewat program Satu Desa Satu Lapangan Olahraga, diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang olahraga dengan semangat gotong royong, meningkatkan prasarana dan sarana olahraga yang layak dan memenuhi standar, serta mengembangkan minat, bakat, dan potensi olahraga di daerah. Program ini bertujuan untuk menyalurkan kegiatan positif masyarakat, terutama anak-anak muda.
Desa Payaran Kuluh melakukan kegiatan posyandu 2 kali dalam setiap bulan, yakni tanggal pertengahan dan akhir bulan. Di posyandu biasanya mendapatkan 5 pelayanan kesehatan utama, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare. Semua anggota masyarakat merupakan sasaran posyandu, terutama bayi dan anak balita, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui, pasangan usia subur dan pengasuh anak. Salah satu tingkat pendidikan yang cukup penting dalam rangka menyiapkan generasi muda terdidik untuk bangsa dan negara adalah pendidikan taman kanak-kanak. Pendidikan taman kanak-kanak di Desa Payaran Kuluh merupakan milik Yayasan Tengku Cikumar ataupun milik desa, sehingga pengelolaan sepenuhnya diserahkan pada masing-masing pengelola. Desa sebagai pengelola sekolah tersebut setiap tahunnya menganggarkan APBDes untuk pendidikan taman kanak-kanak ini. Begitu juga untuk yayasan.